27. Amal soleh hatinya dikatakan niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man tazawwaja imra'ata bihi min ba'di. Babu man, babnya orang tazawwaja yang menikahi dia imra'ata bihi pada istri bapaknya, min ba'dihi dari setelahnya bapak. Maksudnya itu setelah ditinggal mati bapaknya, atau ya setelah dicerai oleh bapaknya, jadi ditampani, dikiperi oleh anaknya. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Wala tankihu, dan janganlah menikahi kamu sekalian, ma pada apa-apa nakaha yang telah menikahi sopo abaukum, bapak-bapak kalian, bayane minan nisa, dari perempuan. Allah berfirman, janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu. Jadi ngiperi mantan istri bapaknya itu nggak boleh. Ila kecuali ma apa-apa kode salaf yang telah lewat apa-ama. Kecuali kalau sudah berlalu, sudah lewat, tapi harus dicerai. Jadi bukan berarti setelah mungkin waktu zaman belum iman, waktu zaman jahiliyah, setelah tahu ayat ini atau turun ayat ini terus saking enaknya lanjut, bukan gitu. Ya harus dicerai. Inau sesungguhnya kelakuan atau bahwasannya, yaitu menikahi mantan istri bapaknya. Ini ada tambahan, meskipun belum dijima. Jadi meskipun belum dijima oleh bapaknya. Jadi bapaknya menikahi seorang perempuan, terus belum dijima, bapaknya mati. Itu tetap ibunya itu mahrum selamanya. Berarti itu adalah mertua. Ibu yes, semuanya itu. Jadi meskipun belum dijima, tetap tidak boleh. Ini sesungguhnya kelana ada apa kelakuan itu, iku fahisatan, perbuatan keji, wa maketan dan murka, wasa asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Surat An-Nisa ayat 22. Jadi di sini Allah melarang seorang laki-laki menikahi mantan istri bapaknya meskipun belum dijima oleh bapaknya. Kalau sudah dalil kok tetap nekat meneruskan, nah resikonya hadis di bawahnya ini. Silakan. Abarona Ahmad ibnu Usman ibn Kimin qala hadatsana Abu Nuaimin qala, berkata siapa Abu Nuaim, hadatsana Hasan ibnu Shalihin Anisudi Anadi bin Thabitin Anil Baroi qala, berkata siapa Baro, laki itu bertemu aku Baro kholi pada pamanku, wa mau, dan bersama paman itu, wa mau dan bersama paman, ar-royatu bendera. Jadi Baro ketemu pamannya yang sambil membawa bendera untuk berperang. Jadi bendera-bendera memang untuk menandakan mendapat tugas perang, mendapatkan tugas dari Nabi. Adapun Kholi itu namanya Abu Burdah bin Niyar.
Abu Burdah bin Niyar. Mungkin bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan, Mas. Abu Burdah bin Niyar, halaman 27. Nah itu, Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah Beknu ya, bukan Bekni, keliru. Abu Burdah Beknu Niyari. Nah gitu, bukan Beknu. Masalah di revisi. Lanjut ya. Fakutu maka berkata aku, Barok, Aina, turu itu, Aina kemana? Turu itu mengendaki engkau, paman. Man, engkau membawa bendera tugas itu loh. Itu mau kemana, man? Kola menjawab, siapa paman? Arsalani, telah mengutus ni padaku, Abu Burdah atau paman, sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus ila rojulin, pada seorang rojul, menuju rojul, tazawwaja yang menikahi dia rojul, imro'atabihi pada istri bapaknya rojul, imro'atabihi pada istri bapaknya rojul, mimbagi dari setelahnya bapak. Diperintah atau diutus an adriba supaya memukul aku, unukahu pada lahirnya rojul itu, unukahu pada lahirnya rojul, atau aku tulahu supaya memerangi aku atau membunuh aku pada rojul, supaya memerangi atau membunuh aku pada rojul. Gini loh, aku diutus oleh Nabi datang pada seseorang yang menikahi mantan istri bapaknya. Jadi memerangi atau ya apa itu, diutus oleh Nabi menuju pada seseorang yang menikahi mantan istri bapaknya, diperintah untuk supaya aku membunuhnya, supaya aku memukul lehernya atau ya, supaya membunuh rajul itu. Karena tetap meneruskan pernikahannya, sudah tahu larangannya, dalilnya, ayatnya, kok nggak mau menceraikan, ya, oleh Nabi disuruh membunuh ini. Itu. Jadi perlu diketahui bahwa ada 3 orang yang menjadi mahram selamanya karena pernikahan meskipun baru akad. Meskipun baru akad itu sudah menjadi mahram selamanya. Yang pertama adalah istrinya bapak. Istrinya bapak. Meskipun baru akad, baru qabiltu nikahah bil mahril madkur, itu sudah mahram selamanya. Itu istrinya bapak. Meskipun mas kawinnya ngutang lagi. Nah, mas kawinnya ngutang, istrinya bapak ini mahram selamanya. Termasuk istrinya kakek nikah. Nah, ini ke atas. Jadi istrinya bapak, istrinya kakek, istrinya atasnya kakek itu apa ya? Buyut. Nah, itu meskipun baru akad itu mahram selamanya. Nomor 2 adalah istrinya anak laki-laki. Istrinya anak laki-laki atau menantu perempuan. Meskipun baru akad, maka menantu perempuan atau istrinya anak laki-laki ini menjadi mahram selamanya. Ini ke bawah, termasuk istrinya cucu laki-laki. Nah, istrinya cucu laki-laki, istrinya cicit laki-laki. Nah, ini ke bawah. Meskipun baru akad, ini mahram selamanya. Ya, cucu. Istrinya cucu. Nah, istrinya cucu. Ya. Yang ketiga adalah ibunya istri atau ibu mertua. Ibu mertua. Ya, ibu mertua atau ibunya istri. Nah, meskipun kita baru akad,
kita baru berakad dengan istri kita, maka ibunya istri itu sudah mahram selamanya. Mahram selamanya. Termasuk ke atas, neneknya istri, buyutnya istri, itu mahram selamanya. Kemudian ada satu yang menjadi mahram selamanya tapi bersyarat, yaitu anak tiri atau anak perempuannya istri. Anak perempuannya istri itu bisa menjadi mahram selamanya tapi bersyarat, ketika istri sudah dijima. Ketika istri sudah dijima, maka anak perempuannya istri atau anak tiri itu menjadi mahram selamanya. Ini ke bawah, termasuk cucu dari anak tiri, ya, cucu tiri dan seterusnya. Nah, itulah tambahan keterangan. Lanjut. Babun latungkahu, tidak boleh dinikah, sopal maratu perempuan ala amatiha atas bibinya mar'ah. Amatiha itu bibi dari bapak, jadi bibi perempuannya bapak. Bibi saudara perempuannya bapak. Nah, saudara perempuannya bapak. Bapaknya istri. Hadatsana Abdan Abarona Abdullah Abarona Asimun Anisyabi. Samia mendengar siapa Syafi Jabirun pada Jabir radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Jabir, Maha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang antum kaha apabila dinikahi sopal maratu perempuan ala amatiha atas bibinya mar'ah. Jadi bibi itu adalah saudara perempuannya bapak. Bahasa kerennya tante. Atau kholatiha atas bibinya mar'ah, yaitu bibi dari saudaranya ibu. Nah itu jadi tidak boleh diwayuk. Nah, tidak boleh diwayuk. Ini berarti mengumpulkan antara perempuan dengan keponakannya. Itu nggak boleh. Perempuan dan keponakannya sudah menikah dengan seorang perempuan, yaitu bibi seorang perempuan, kemudian nikah dengan keponakannya. Nah, itu nggak boleh. Baik keponakan itu dari saudara laki-lakinya istri atau dari saudara perempuannya, dari saudara perempuannya istri atau saudara laki-lakinya istri. Jadi mengumpulkan keponakan dengan bibi dengan keponakan itu nggak boleh. Seperti dijelaskan oleh Pak Bambang tadi. Mungkin bisa ditunjukkan mahram pernikahan, Mas. Mahram pernikahan, Mas operator. Masih error. Tadi riwayat Bukhari di kitab nikah. Hadatsana Hasan bin Ali al-Khalal qala hadatsana Yazid bin Haruna qala ambana Dawud bin Abi Hindin qala hadatsana Amirun an Abi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang siapa Nabi antungkaha apabila dinikahi sopal maratu seorang perempuan
ala amatiha diwayu ala amatiha atas bibinya mar'ah. Amatiha itu bibi dari bapak, jadi saudara perempuannya bapak. Awil ammah, atau apa itu menikahi al ammah bibi ala ibnati akhiha atas anak perempuannya saudaranya ammah, berarti keponakannya ammah, keponakannya ammah. Atau almaratu, maksudnya Nabi melarang dinikahi sopal almaratu seorang perempuan ala kholatiya atas bibinya mar'ah. Kholatiya itu adalah bibi dari ibu, jadi saudara perempuannya ibu. Awil kholatu, atau dinikahi sopal kholatu bibi dari ibu ala binti ukhtiha atas anak perempuannya saudara perempuannya kholah, berarti atas anak perempuannya saudara perempuannya kholah, berarti keponakannya kholah. Jadi mewayuh antara bibi dengan keponakannya nggak boleh. Wala tungkahu, dan tidak boleh dinikahi sopa sugro yang kecil al kubro atas yang besar. Walal kubro, dan tidak boleh dinikahi opal kubro yang besar alal suro atas yang kecil. Rawa Tirmidzi fi abwab nikah. Jadi meskipun yang dimulai itu yang istilahnya yang kedudukannya tua dulu, baru menikah yang kedudukannya lebih muda, itu nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, kedudukannya yang menikah yang apa itu yang muda dulu, baru menikah yang kedudukannya tua, juga tidak boleh. Ini memperkuat hadis di atasnya tadi. Jadi mengumpulkan antara keponakan dengan bibi tidak boleh, atau bibi dengan keponakan tidak boleh. Walatun kaku suruh alal kubro walal kubro alal subro, itu kalimat takkid, jadi mengulang atasnya. Jadi tidak kok adiknya dengan kakaknya, tidak, tapi ini mengulang lagi untuk memperkuat kalimat takkid sebagai tanda bahwa Nabi melarang sungguh. Nabi melarang sungguh mengumpulkan antara keponakan dengan bibi maupun bibi dengan keponakan. Entah yang dinikah bibinya dulu baru keponakannya, atau keponakannya dulu baru dengan bibinya, itu nggak boleh.